kita akan melaksanakan latihan manasik haji. Karena itu ada baiknya kita awali dengan suratul Fatihah sekaligus karta kaki dengan antena. Alar muka epakeun tanaban Allah akui kalaksanaki ibadah haji dan umrah ke Mekah dan ziarah ke Rasulullah di Madinah. La hadihi yang salihah al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perhatikan terlebih dahulu ya. Haji itu wajib hanya bagi yang mampu, sekali seumur hidup. Jadi meskipun kalian kaya, maka haji yang kedua sudah tidak wajib. Karena itu kalau masih tetangga kanan kiri Anda yang mau dimakan saja tidak ada, maka jangan haji yang kedua kalinya. Karena tetap lebih utama memberikan makan kepada fakir miskin atau fuqara wal masakin. Untuk yang kedua kali. Sementara umroh itu hukumnya adalah sunnah. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Tetapi karena ibadah haji di Indonesia ini lama antrinya, maka ada banyak orang yang kemudian mendaftar di usia muda. Jadi kalau 15 sampai 20 tahun antrinya, ibarat saya ini daftar sekarang, maka kira-kira di usia 60 baru bisa berangkat. Kecuali ada jadwal yang dimajukan, mungkin karena kuotanya itu di tahun ini ada yang kosong karena meninggal sehingga dimajukan. Sudah ada beberapa santri putri yang mendaftar seperti Mbak Sas. Sudah berapa tahun yang lalu katanya sudah daftar. Ya. Nah, biaya haji ini sebenarnya tidak mahal dibandingkan dengan umroh plus. Hampir sama biayanya. Tetapi pelaksanaannya tentu lebih berat ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini tidak hanya dilakukan di dalam Masjidil Haram, tapi juga di luar. Terutama ketika wukuf sebagai rukun haji dan lempar jumroh itu sebagai wajibnya haji. Oke. Haji ini biar kamu tahu terlebih dahulu itu ada 3. Ada haji ifrad, haji yang dilakukan terpisah, atau yang disebut dengan haji terlebih dahulu baru umroh. Jadi niat haji terlebih dahulu baru umroh. Kemudian haji qiran, haji yang umroh dan hajinya itu diniati bersamaan, itu qiran. Bukan kirun ya. Nah, haji yang ketiga ini adalah haji tamattu yang umum dilakukan oleh orang Indonesia karena sampai ke sana itu awal berangkatnya, sehingga pasti mereka umroh terlebih dahulu. Haji tamattu ini umrohnya terlebih dahulu. Baru setelah umroh itu dia nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah atau yang kita kenal dengan hari Tarwiyah.
Apa yang dilakukan mulai sampai nunggu tanggal 8 itu ya ibadah-ibadah yang lain seperti datang ke Masjidil Haram untuk salat berjamaah, bisa tawaf di situ, kalau kuat ya bisa umrah berkali-kali. Karena umrah ini sehari bisa 2 kali, asal nggak capek. Sebab yang bikin capek itu bukan tawafnya, sa'inya. Oke, kita fokus di sini saja. Kalau ini nanti pasti ada dam. Dam ini benih naik syahidiyah. Damun itu darah artinya. Jadi dia nanti ada sembelihan hewannya, ya minimal kambing lah. Ya, dam namanya. Damun itu darah, artinya dia harus mengalirkan darah, nyambeli. Nah, itu. Kalau ini juga ada damnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan umroh, laksanaan niat hajinya. Kalau ini tidak ada damnya. Kenapa? Karena ini haji terlebih dahulu, baru setelah itu umroh. Kalau ini karena dibersamakan, makanya namanya kiron. Kalau ini ifrad sendiri umrohnya, terpisah dari hajinya. Kalau ini tamattu itu artinya bersenang-senang, nyampe dulu ke lokasi, ya. Kemudian dia umroh, setelah umroh bisa jalan-jalan segala macam. Nah itu, kemudian baru nunggu 8 Dzulhijjah ini tarwiyah, persiapan ibadah haji. Berangkat dari hotel atau maktab, ya, ke Mina untuk mabit semalam, keesokan harinya kemudian wukuf di Arafah. Nah, orang Indonesia ini di sini. Makanya kita fokus di sini. Untuk haji tamattu ini, anggaplah kita ini terbang dari Indonesia. Ya. Ya. Anggap namanya juga ini tidak beneran. Gitu. Jadi anggap saja sudah terbang nih, ya, dari Indonesia. Nah. Jadi haji ini, nah, ya, haji ini ada namanya miqat. Miqat itu ya, tempat dan waktu untuk berniat. Miqat ini ada 2. Miqat makani. Makani ini bukan makanan, bukan. Makani ini artinya tempat di mana kita niat saat itu haji atau umroh. Di saat kita sudah berpakaian ihram. Kalau di Indonesia kita misalnya dari taruhlah dari Surabaya misalnya, atau dari Jakarta, atau dari bandara manapun, internasional manapun, sampai misalnya ke Saudi, kita turun di mana? Kalau turun di bandara Amma Madinah, dia nanti ke hotel dulu, Nah, dari Madinah itu ada namanya Dzulhulaifah, atau orang sering menyebutnya Bir Ali, Dzulhulaifah. Nah, nanti di sini, semua yang dari Arab Madinah pasti mikotnya di namanya Dzulhulaifah. Di situ ada masjid. Saya yakin Anda akan sampai, tergantung tahun berapa dan tapi saya yakin. Kemudian kalau dari sini, ya, dari Indonesia taruhlah sampai ke Saudi itu ternyata melewati, ya, bandara King Abdul Aziz Jeddah, itu nanti akan niat saat menggunakan ihramnya itu dinamanya Yalamlam. Ada rukun Yaman. Di sini ada rukun. Jadi bolehkah kita lewat sini? Tolongnya boleh. Lewat sini boleh. Ya, boleh. Di sini ada Hijr Ismail. Kita tidak boleh masuk ke sini selama tawaf itu dilakukan.
Ada pintu di sini, pintu masuk. Tapi kalau masih rangkaian tawaf, kita tidak boleh masuk ke sini. Selesaikan dulu ini satu rangkaian ibadah itu, baru kalau misalnya di sela-sela waktu sudah selesai, malam, satu malam, dua malam, nah baru bisa. Aku mau sholat di sini, boleh. Tapi kalau masih rangkaian ibadah, tidak boleh. Paham ya? Hitungnya dari sini. Satu. Dua. Terus sampai 7 kali. Kalau ini dekat, nggak terlalu lama. Begitu juga sini. Yang paling mudah adalah ketika sudah kita lurus dengan ini, di sini ada lampu hijau. Lampu hijau di atas, bukan jadi kalau tidak bisa lihat ke pojoknya ini, di sini kan ada Hajar Aswad. Bisa lihat? Belum tentu bisa lihat. Kenapa? Karena orang di sini berjubel mau mencium Hajar Aswad. Kita boleh cium Hajar Aswad, jangan dulu selama pelaksanaan tawaf, kecuali di waktu setelah selesai rangkaian ibadah. Anda mau cium Hajar Aswad setelah Isya jam 13. Tapi pastikan itu Hajar Aswad, bukan pantatnya orang. Nah itu Hajar Aswad. Ya dalam sisi nyontar ini ya. Nah, kemudian pastikan ya, Ka'bah berada di posisi kiri kita. Nih Hajar Aswad, lurus nih. Lurus. Setiap kali kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Ada jalan pelan, nggak dicium, nggak apa-apa, nggak cium gini, nggak apa-apa. Nah, atau gini biasanya. Bismillahi Allahu Akbar. Apa yang dibaca mulai dari Hajar Aswad ini sampai ke rukun Yamani di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Terus sampai dari sini rukun Yamani ke sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar. Nah itu. Setiap kali sampai sini ganti Rabbana atina fid dunya hasanah. Sini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sampai sini. Tapi hitungnya bukan dari sini. Dari sini teman-teman. Paham? Bisa tidak begini? Ini termasuk menjadi batal. Oh. Ada nggak orang begini? Banyak. Karena dia ingin lihat. Apalagi kemudian sampai begini. Karena dia bawa HP. Biar nggak banyak kelihatan sehingga istiqbal kiblat dan istiqbalul kiblat dalam tawaf tidak dibenarkan. Istiqbal itu membelakangi. Labbaik Allah, aku sedang tawaf, labbaik. Nah, boleh. Atau gini. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, boleh. Pastikan dia di sebelah kiri. Kok labbaik? Subhanallah ya maksud saya. Subhanallah ya. Jadi gini ya. Jadi labbaik itu sudah tidak dibaca, berarti di depan pintu masjid tadi. Oke ya. Kemudian sekarang mas'ar dari sofa sampai marwah, posisinya ini agak naik gini. Ingat marwah. Biasanya dari sini nih ke sini sudah mulai pegel-pegel. Karena naik aja. Dari sini juga ada pegel. Nah, di sini ini ada lampu hijau. Ketika di sini laki-laki disunahkan ajik-jik, lari-lari kecil. Tapi ketika sudah selepas ini lampu ini biasa jalan kaki. Di sini juga biasa jalan kaki sampai naik ke sini. Terus ketika sudah sampai sofa, menghadap ke arah kiblat, berdoa. Doanya hampir sama dengan takbiran ketika Id. Ada wa hazamal ahzab wa la ilaha illallah, ada itu. Nanti kalau persoalan doa-doa tinggal pegang buku saja. Yang penting ini rukun fi'linya. Kalau sa'i hitungnya dari sini. Ini sofa. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Berhenti di Marwah, berangkat dari Safa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu tahallulnya di sini, potong rambutnya. Karena kita masih mau dipakai banyak kepalanya ini, cukup sebagian saja. 3 helai udah cukup. Gantian aja. Paham? Jadi dia potong sendiri dulu. Tek, setelah itu dia potong orang lain. Nanti kalau ini sudah dipotong, dia potong orang lain. Paham ya? Setelah itu selesai umroh. Sampai nunggu tanggal 8, nah, baru dia sudah niat lagi dari maktabnya untuk ihram haji, berangkat menunaikan ibadah haji. Tuh, oke ya, kita mulai ya. Perhatikan, ketika kita niat dari Miqat, ya, dari Miqat ini, anggaplah ini Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kemudian kita setelah berniat, kemudian membaca talbiyah, ya, sampai di depan masjid. Sampai di depan masjid. Setelah itu kita masuk ke ruangan masjid untuk melakukan tawaf, ya. Kita membaca labbaik Allahumma umratan, ya, saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillah. Lillah. Pastikan kalau kita belum tawaf, pundak tidak kelihatan. Karena kita belum tawaf. Ketika tawaf, pundak kelihatan. Itu namanya iqtibah. Karena kita masih dari miqat, jadi ditutup terlebih dahulu. Oke, ya. Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha lillah. Wa ahramtu biha lillah. Mari kita jalan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لا شريك لك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ini sudah, anggap ini bab salam, pintu masuk Masjidil Haram. Talbiyahnya sudah selesai sampai di tempat yang tadi. Kita membaca doa masuk masjid seperti biasa. Masuk masjid, ya. Ya, silakan masuk masjid. Pastikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya. Ini nanti di sini jalannya. Ya, kita akan memulai tawaf. Pastikan lurus dengan Hajar Aswad. Untuk kemudian kita melambaikan tangan, membaca Bismillah, ya Allahu Akbar. Oke. Sampai 7 kali. Hitungannya dari titik Hajar Aswad kembali lagi ke titik Hajar Aswad. Oke. Bismillah, ya Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbana
ketujuh. Ya, kemudian kita pindah ke belakangnya makom Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Ya. Kita berdoa sesuai keinginannya masing-masing. Kemudian setelah sholat tadi berdoa sesuai keinginannya masing-masing. Sholatnya rakaat pertama setelah Fatihah membaca Qul ya al-kafirun, kemudian setelah Fatihah rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Setelah itu kita lanjutkan ke Zamzam, kemudian dari Zamzam ke Mas'ah, dari Safa ke Marwah seperti yang tadi sudah dicontoh. Ke Mas'ah, Mas'ah itu tempat sa'i, ada di belakang situ. Belakang. Apa yang dibaca? Anda bisa tidak membaca, bisa istighfar, bisa. Tidak harus bersama-sama. Ya. Ketika sudah sampai di Mas'ah, nanti kita akan melihat begini, posisi begini. Yuk, kita lanjut. Mas'ah itu tempat sa'i. Mulainya adalah dari Safa. Bismillahirrahmanirrahim bima bada Allah wa Rasul. Nah ini. Sampai di sini kita akan membaca Inna Safa wal Marwata sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi yatawafa bihima man tatawwa'a khairan Allah syakirun alim. Ini sudah Safa. Kemudian menghadap ke arah kiblat, berdoa seperti yang ada di dalam bukunya itu. La ilaha illallah la syarikalah. Sadaqa wa nasr abdu azza judda hazbal ahzab wa ada itu, ya. Kemudian sekarang kita akan memulai sa'i, ya. Akan mulai sa'i. Perhatikan, kalau sudah sampai di lampu hijau, anggap ini lampu hijau sampai sini. Ya, ini Marwah. Ya. Paham? Nanti di lampu hijau Anda begini. Coba Kak berkah. Gini. Ajik-jik. Boleh saya berkah, boleh malah lekas mare. Tapi sebenarnya sunnahnya tadi. Jadi setiap sini Anda boleh baca apa saja. Kalau tidak mau baca yang ada di buku ya baca seperti biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau baca sholawat boleh, ya, karena ini tidak ada rukun qaulinya. Kita mau baca apa? Subhanallah, ya, yang paling mudah, ya. Anggaplah ini mulai dari tadi Safa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini batas lampu hijau. Nanti lampu hijau gimana cara tahunya? Itu akan terang di atas itu. Terang, lampu hijau itu akan terang. Yang dibaca seperti yang ada di dalam bukunya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Allah azzul akram. Yang penting Anda jijik dulu, ya. Subhanallah lagi, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini tidak bisa langsung di sana balik ke sana. Nanti ada pilar di sini, yang kamu juga muter ke sini. Jadi posisinya kayak tadi tuh yang digambar, gini, ya. Coba turunnya ke sini ya, turunnya ke sini nih, tidak apa-apa lah, turunnya ke situ. Yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Anggap ini pembatas tengahnya. Ada pembatas tengahnya ini. Jadi mengelilingi pembatas, ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Nanti ada lampu lagi. Lampu hijau sama seperti di sebelah sana. Di sini ada pembatas. Pembatasnya apa di tengah ini? Bagi orang yang sa'i menggunakan kursi roda. Di tengah. Ada yang sudah otomatis, ada yang didorong di tengah. Jadi kita tidak mengganggu ini, akan muter kita. Gini terus. Paham ya? Nah, coba dulu. Paling tidak 1 kali.
Subhanallah. Ini sudah sampai kan? Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Ta'lam ma na'lam innallaha innaka antallah azza wa jalla. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sudah 2. 1, 2. Padahal ini 400 meteran. Ya. Hah? Oh ya, panjang memang. Kalau ini kan 40 meter cuma. Itu 400-an itu. Itu. Jadi sudah terhitung 2 ya. Kita anggap ini sudah ke-6. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah mau masuk ke 7 ya. Lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sampai di sini anggaplah sudah selesai 7. Kemudian potong rambut dulu. Tek, gantian. Setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai, kembali ke hotel. Restoran tadi restoran ini. Hotelnya di sini, ya. Kita anggaplah satu rombongan. Ya, hanya sekedar latihan. Amin. Kemudian kita ini niat ihramnya untuk haji. Keluar dari hotel tanggal 8 pagi. 8 sampai nanti di hotel. Ya taruhlah karena antri ya bisa jadi jam 8 pagi atau agak siang tergantung kloternya. Kemudian nanti sampai di situ paling enggak ya zuhuran. Ya. Ada kendaraan, enggak jalan kaki ya, jauh masalahnya ini ya. Jadi enggak jalan kaki, langsung menuju ke Mina. Di situ sudah ada tempat-tempat kemahnya. Kita berangkat dari hotel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajjah. Nawaitul hajjah. Wa haramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillah. Berangkat. Anggaplah kita sampai dari sana tetap membaca talbiyah. Ya. Selama perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anggap sampai di Mina. Ada tenda di situ. Kita sholat zuhur, asar boleh di qasar tapi tidak di jamak. Qasar tapi tidak di jamak. Jadi kalau sudah azan zuhur ya sudah sholat. Nanti azan asar juga begitu. Maghrib isya begitu. Mabit di sana dulu. Keesokan harinya kita mabit itu nginep artinya. Itu dalam rangka memulihkan tenaga dulu karena keesokan harinya kita mau wukuf. Kapan wukufnya? Wukufnya itu kalau sudah setelah zuhur. Sudah tergelincir matahari. Ya, jam 12-an lah kira-kira gitu. Kalau mau menuju setelah tergelincir matahari. Bagaimana sholatnya? Sholatnya di qasar jamak takdim. Zuhur, asar, qasar, jamak takdim. Dilakukan di awal berarti. Maka kita anggaplah selesai, kita sholat. Ya. Kemudian kita wukuf. Apa yang dilakukan di wukuf? Boleh baca Quran, mungkin ngatamin, mungkin yasin, mungkin sholawat. Duduk aja dah di tenda itu. Boleh. Pokoknya yang penting ya tadi larangan-larangan ihram tetap tidak boleh dilakukan. Ya ada yang ada AC-nya, ada yang tidak ada. Ya masih itu. Kalau ini tetap begini. Ya kalau sekali-kali sumuk ya boleh. Pokoknya tidak boleh dilepas. Ya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Terbenam matahari, taruhlah menjelang maghrib. Ya. Kita bergerak menuju ke Muzdalifah. Jadi
Wukufnya di mana? Ya di situ. Yang dimaksud padang Arafat, tapi ada tenda-tendanya. Jadi kita baca apa saja di situ. Yang baik-baik, kalimat thayyibah, baca Quran segala macam, sholawat. Nah, itu wukufnya di situ. Setelah itu ya menjelang maghrib, tanggal 9 itu menjelang maghrib itu, kayak kita kan wukufnya dari zuhur taruhlah ya, setelah tergelincir matahari ya, kemudian sampai terbenam matahari itu wukuf. Jadi selama itu sholatnya kan sudah tadi, sholat asar sudah di awal. Kemudian dia setelah maghrib itu kita berangkat menuju Muzdalifah. Muzdalifahnya di sini. Agak jauh ini memang, sekitar 3 kilo. Hah? Jalan kaki. Ya baca apa saja boleh. Baca saja apa saja boleh. Ya. Di sini tidak ada tenda-tenda. Jadi hanya ada bebukitan, tanah lapang gitu. Nah, kita duduk-duduk aja di situ. Sampai subuh. Mulai dulu. Dari Isya tadi. Ya, Isya tadi. Jadi maghrib Isyanya di mana? Di sini. Duduk dah. Ambil kerikil di situ ya sambil wiritan segala macam itu. Boy. Yang ngantuk-ngantuk dikit ya enggak apa-apa, tapi ya kita kan eman itu waktu istijabah ya. Kemudian di situ apa namanya? Tadi kan sholat zuhur asarnya ketika masih di tempat kita wukuf itu. Ini di Muzdalifah. Muzdalifah itu jadi kita maghrib isyanya bisa dikosor, maghribnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena 3. Yang dikosor kan hanya 4 rakaat. Nah, itu. Jangan dikosor jadi 1,5. Bisa itu. Jadi ya dimodif tidak boleh. Lakukan di awal. Sampai di situ lakukan, setelah itu ya sudah. Sambil milih kerikil-kerikil untuk besok pagi. Untuk lempar jumroh. Apa yang dilempar jumrohnya adalah ini yang paling besar itu. Jumlah akobah itu. Apa jumroh akobah itu. Lempar jumroh akobah. Anggaplah kita sudah ngantong ini. Ambillah 7. Maksimal ya 70. Tapi kan tidak ada kerjaan. Kalau 7 aja bisa ngapain? Ya. Yang penting yang pasti itu adalah tembok besar itu yang dilempar. Bukan temennya. Itu biasanya nanti akan diatur itu. Tergantung kelompoknya yang di bukunya itu. Nanti di sana ada bukunya, jadi tidak usah menghafal, gampang. Inna ya Allah rajman syayatin. Rajman syayatin itu merajam setan. Ini nih, ya. Sana apa? Sebentar lagi nih sana. Pagi berangkatnya dari sana tadi dari Muzdalifah itu. Ya tergantung, biasanya kloter itu yang ngatur rombongan biar nggak ucar kacir. Coba makan nanti bimi hilang. Nah, ini ya. Kita lempar. Niatnya yang dilempar adalah sifat-sifat kebuasan kebinatangan. Setelah itu, setelah selesai, ya tergantung rombongan tadi ya. Taruhlah kalau misalnya selesai sholat zuhur, taruhlah gitu. Kemudian lihat pemotongan hewan tadi yang kita bayar dam itu. Ya. Tapi bayarnya sudah ditanggung oleh ini, tidak bayar masing-masing. Ya. Kita sudah ada di bank itu sudah, nanti tinggal lihat pemotongan hewannya di situ. Kemudian dari situ nanti kita tahallul lagi. Ya, potong lagi, tak. Setelah selesai, kembali lagi ke Mina. Kalau tidak ada rambutnya, Ada, kan belum digundul nak. tidak pun mamanya Yang penting ada, muncul budak dari di sana. Yang penting pada kerok ke dina, kerok lah. Pokok ketubet aja lah, ketubet. Boleh halak itu artinya potong biasa. Atau digundul ya, boleh. Jadi botak, orang sana itu sudah botak, udah paham. Atau antar teman aja. Nah, terus nanti setelah, kalau dipendek itu namanya koser, mukosirin ya, orang yang memotong rambutnya 3 helai. Tapi kalau gundul pelontos itu bahasa Arabnya halak. Pelontos kenyap itu. Nah, itu biasanya orang Arab tuh kalau mau halak jero masih ketegir-gernya pengen ada itu. Kudingin. Nah, setelah itu kembali lagi ke Mina. ke
Mina tadi. Sampai selesai keesokan harinya. Tanggal berapa berarti? 11. 10 kan hari ini. Oh iya. Ya, selesai dengan lempar jumroh akobah itu, kemudian lihat penyembelihan, ya potong rambut. Setelah itu kembali lagi ke Mina. Gunakan stamina yang maksimal, wirid segala macam. Kemudian kita setelah dari Mina itu kembali lagi ke tempat ini. Delifat. Iya. Melemparnya yang mana? Bukan ini. Ini. Ini ulah kan? Ya. Ini. Ya. Kemudian itu. Ini ula itu pertama, usto itu tengah, 2, akobah itu terakhir. Setelah itu selesai, balik ke maktab. Tapi biasanya tidak semua orang balik. Rombongan ditaruh lagi ke Mina lagi. Kalau gitu lagi keesokannya lempar lagi. Tanggal 12 itu melempar sebagaimana melempar tanggal 11. Ula, usto, akobah. 3 nih. Iya, sama seperti tanggal 11-nya. Kalau tanggal 10 hanya 1 akobah saja. Tanggal 11 1 2 3. Tanggal 12 sama 1 2 3. Setelah itu kembali untuk tawaf. Kok tawafnya 2? Tapi kan jauh, selisihnya sudah berapa hari. Tawafnya namanya tawaf ifadah. Terus lanjut. Sudah selesai ibadahnya. Setelah itu sudah, itu bebas, itu sudah. Tinggal nunggu keberangkatan pulang. Rekreasi ya. Tapi kan masih lama keberangkatan pulang, jadi bisa umroh lagi. Dari mana? Ya dari situ. Nanti ada sudah. Ya, bisa jalan-jalan. Biasanya orang sudah jalan-jalan karena sudah dianggap pulang. Belanja pas segala macam. Nah, ketika kamu tanggal 12 itu, kalau langsung ke sana itu namanya nafar awan. Nafar itu rombongan pertama. Kalau ternyata sebelum maghrib kamu tidak bisa ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, Anda akan dibalikkan ke Mina. Balik lagi. Ya, ke tempat Musdalifah itu yang kemudian nanti dia berangkat lagi ke Masjidil Haram dalam rangka tadi tawaf ifadah. Namanya itu adalah nafar tsani. Setelah itu selesai sudah ya. Sebelum pulang meninggalkan Makkah, pulang ke tanah air, maka akan ada tawaf yang terakhir namanya tawaf wada. Apakah pakai ini? Sudah tidak lagi. Karena setelah selesai rangkaian tahallul itu sudah tidak perlu. Terus bagaimana dengan lempar pada tanggal 11, 12 ya. Sudah boleh tidak menggunakan kain ihram karena sudah selesai saat tahallul setelah lihat kambing tadi tuh. Boleh tidak pakai ini. Dari Mina nanti kembali lagi hanya lempar biasa, tidak pakai ini. Kemudian begitu juga seterusnya. Karena apa? Karena sudah selesai. Itu nanti tinggal tawaf, kemudian persiapan untuk nunggu keberangkatan pulang. Sebelum pulang pasti akan diarahkan untuk tawaf wada. Tawaf wada itu tidak perlu pakai ini lagi, hanya tawaf saja. Setelah itu ya sudah. Selamat datang hadra akan ngakar. Selesai. Gitu ya. Ya, cukup. Allah wabarakatuh. Kami rombongan jamaah haji Asrama Nurul Ihsan tahun 2022. Bismillah sukses. Bismillah sukses. Amin ya rabbal alamin.